Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang uji komparatif menggunakan one sample test dan juga two sample test. Jadi yang pertama kita akan menggunakan one sample test dulu. Jadi kita langsung masuk aja ke SPSS-nya. Nah, kita udah masuk ke SPSS-nya. Jadi sebelum itu kita harus memiliki data yang terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan data yaitu tentang nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif dalam organisasi OSIS. Jadi di sini udah ada datanya, ada 12 responden yang digunakan. Di data ini kita kopikan ke dalam SPSS. Nah, sebelum itu kita harus buat dulu variabel view-nya. Jadi di sini kita buat hasil dan di label kita buat hasil belajar. Nah, di sini kan kita tahu saya menggunakan data ini adalah dengan jumlah desimal 1. Jadi kita harus mengubah di variabel view-nya di desimal, kita menggunakan 1 desimal. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, baru kita blok data tersebut dari Excel ke SPSS. Nah, kita pastikan. Oke, setelah kita masukkan datanya, kita akan melakukan analisis dengan menggunakan comparisons, yaitu one sample test. Dan kita masukkan hasil belajar ke dalam test variabel. Lalu kita isikan di test value, yaitu 75 sesuai dengan KKM-nya. Dan kita ambil option, ini nggak usah perlu dirubah lagi, tinggal continue saja. Dan kita tekan OK. Maka kita dapati hasilnya di sini, yaitu adalah one sample testnya. Itu signification to tail-nya adalah 0,011. Artinya ini kurang dari 0,05. Artinya nilai belajar siswa atau nilai rata siswa yang mengikuti organisasi aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Oke, baiklah. Nah, pada video selanjutnya itu tentang uji komparatif menggunakan two sample test, yaitu di sini saya sudah menyediakan datanya. Ini ada dua kelas, data dari dua kelas hasil belajar matematika. Jadi ini rata-ratanya per kelas, antara kelas A dan kelas B. Sebelum itu kalian harus membuat dulu untuk lebih memudahkan kalian dalam mengklasifikasikan kelasnya nanti, yaitu dengan kelas A dilambangkan dengan angka 1 dan kelas B dilambangkan dengan angka 2. Jadi kita langsung masuk ke SPSS-nya. Nah, di dalam SPSS kita klik variable view dan ketikkan di table name dengan nama hasil. Di tabel yang kedua atau kolom yang kedua kita buat dengan kelas. Oke. Nah, di dalam label kita buat hasil belajar. Sini kita buat kelas lagi. Nah, setelah itu kan pakai value untuk mengklasifikasikan antara kedua kelas tersebut. Nah, tadi kita sudah mengklasifikasikannya bahwasanya kelas A adalah dilambangkan dengan angka 1 dan kelas B dilambangkan dengan angka 2. Jadi kita ketikkan di sini value-nya 1 dengan kelas A. Kita akan add, dan di sini 2 dengan kelas B. Kita akan add lagi dan OK. Nah, setelah itu barulah kita dapat memasukkan data dari Excel tersebut ke dalam SPSS. Maka yang pertama kita masukkan data kelas A terlebih dahulu. Di sini ada 22 data ya. Artinya ada 22 mahasiswa dalam satu kelas. Jadi kita paste. Setelah itu kita masukkan data yang ada di kelas B di bawah dari data yang ada di kelas A. Jadi di sini. Kita masukkan data hasil dari kelas A dan kelas B, maka kita masukkan pengelompokan kelasnya, yaitu kelas A dengan angka 1 dalam kelas B.
Dan selanjutnya kelas B dengan angka 2. Nah, setelah kita copy dan pastikan di SPSS, kita akan melakukan analisisnya dengan mengambil comparisons dan independent sampel test. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke dalam tes variabel dan kelas kita masukkan ke dalam grup variabel. Sebelum itu, kita akan define groups, yaitu grup 1 dengan 1 dan grup 2 dengan 2. Oke, setelah itu kita tekan OK, akan muncul hasilnya, outputnya. Nah, di sini kita dapati ada 2 tabel di sini. Nah, tabel pertama, di sini ada N atau jumlah siswa yang ada di kelas A dan kelas B. Jadi sama ya, 22, dan juga di sini ada min rata-ratanya. Di sini rata-rata kelas A mendapatkan 68,68 dan kelas B mendapatkan 85,5455. Nah, kita perlukan untuk mengetahui perbedaan dari atau adanya perbedaan antara rata-rata kelas A dan kelas B, kita perlu signifikansi dua tel. Nah, jadi di sini kita lihat signifikansi dua telnya di dalam tabel yang kedua. Bahwasannya signifikansi dua telnya adalah 0,000. Artinya ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya terdapat perbedaan antara rata-rata kelas A dan kelas B. Nah, mungkin sekian aja presentasi dari saya dalam penggunaan SPSS untuk uji komparasi one sample t-test dan juga two sample t-test. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.